1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita marilah junjung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan sholawat dan syafaat kepada beliau. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembahasan 3 ini saya akan mulai saja. Pembahasan ketiga, Tarikhul Islamiyah Sirah Nabawiyah. Tarikhul Islam Sirah Nabawiyah juz 1. Pembahasan 3. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Wulida sallallahu alaihi wasallam fi Makkah yaumal Itsnain Atsani asyara min Rabiul Awal amal fil wa sumiya amu wiladatihi amal fil li'anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azim wa ahlakallahul jaisha ikraman liwiladatihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa ardha'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahabin thumma Halimatu Sa'diyah ila ambalaqa umruhu arba'a sanawatin. Kita membahas judul dulu. Wiladatuhu wa radha'atuhu, kelahiran dan penyusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan wilad itu berarti kan kelahiran. Nah, kalau walad itu anak, kalau walid itu ayah, kalau wiladah itu kelahiran. Kalau maulid itu merayakan hari lahir. Oke, lanjut. Pembahasan yang pertama, Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal Itsnain Atsani asyara min Rabiul Awal amal fil. Kita satu persatu, ada mufradat yang sulit, ada 2 itu. Wulida itu lahir atau telah lahir. Amma itu tahun, sama kayak sana. Nanti biasanya itu ada, kalau di nahwu shorof itu ada ini ya, ada penempatan yang berbeda antara amma dan sana. Kayak di bahasa Indonesia kan ada bahasa-bahasa yang mirip tapi ternyata penempatannya beda. Kalau diartikan itu sama tapi penempatannya beda. Ini beda. Kayak tewas dengan meninggal kan artinya sama-sama orang yang telah kehilangan nyawa. Kalau tewas biasanya dipakai untuk peristiwa-peristiwa kejadian, misalkan kecelakaan, itu pembunuhan, perkelahian. Nah, kalau misalkan gugur kan biasanya peperangan dalam hal yang membela kebenaran, itu gugur. Oke. Nah, di sini Wulida sallallahu alaihi wasallam, telah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimakkata yaumal Itsnain. Maksudnya di sini di Makkah ya. Di Makkah, menggunakan bi enggak apa-apa. Di Makkah pada hari Senin. Atsaniya asyara min Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Amal fil, pada tahun gajah. Nah, pada saat itu emang belum dihitung hijriahnya ya. Jadi kan ada peristiwa yang besar yaitu, jadi orang-orang mengingatnya saat itu tahun gajah. Mungkin sama kayak kita tahun 2020 itu tahun corona gitu. Kayak waktu itu, pada saat itu kepada kelahiran Nabi, di orang-orang mengingatnya pada saat itulah ada peristiwa penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, makanya dikenal dengan tahun gajah. Pembahasan kedua, selanjutnya
Wasumiya amu wiladatihi amal fil li'anna malikal habasya arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azim fa ahlakallahu al-jaisha ikraman liwiladatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mufradat yang sulit-sulit dulu. Malikal Habasyah itu maksudnya artinya raja Habsyah. Habsyah ya. Habasyah atau Habsyah enggak apa-apa. Jaisan tentara atau pasukan. Nah, hadama merobohkan. Hadama yadhimu. Wasumiya amu wiladatihi amal fil. Pada saat itu, pada tahun itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan tahun gajah. Amal fil. Li'anna, kenapa kok dinamakan tahun gajah? Nah, ini kan alasannya. Nah, kayak tadi kan Ustaz jelaskan. Dulu tidak ada berhitungan tahun, jadi diingatnya tahun kejadian besar. Nah, mungkin kayak 2020 tahun kejadian, orang-orang ingatnya 2020 itu tahun corona. Nah, li'anna dikarenakan Malikal Habasyah arsala ama wiladatihi jaisan li ila Makkah. Dikarenakan Raja Habsyah mengutus pasukan bala tentara pada tahun kelahiran Nabi Muhammad ke Makkah. Iya kan? Lihat mil Ka'bah. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya diingatnya pada saat tahun kelahiran Nabi itu, Raja Habsyah itu mengirim pasukan ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim. Dan di sana itu para tentaranya membawa gajah yang jumlahnya banyak dan besar-besar. Fa ahlakallahu al-jaisan. Kemudian Allah mengirim bala tentara. Maksudnya ini Allah juga menolong lagi ya. Artinya Raja Habsyah siap menghancurkan Ka'bah dengan bala tentara gajahnya. Allah juga menolong, melindungi Ka'bah, melindungi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini nih, ikraman liwiladatihi Nabi SAW, untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya mengirim melindungi. Fa'ahlakallahu, kemudian Allah menghancurkan bala tentara, mengirimkan bala tentara Allah untuk menghancurkan bala tentara Habsyah. Nah, bala tentaranya dalam bentuk apa? Nah, ada riwayat yang menyatakan bahwa ada mengirimnya menggunakan burung-burung yang sedang burung-burung yang Allah kirimkan, ya, yaitu burung ababil. Oke. Lanjut. Wardu'athu ba'da ummi Suwaibatul Aslamiyah khadimatu amihi Abi Lahabin summa Halimatu Sa'diyah ila ambalagha umruhu arba'a sanawatin. Nah, di sini khadimah. Khadimah itu pelayan artinya. Kalau bahasa mudanya sih bukan. Ini ya, bahasa kasarnya itu khadimah itu kayak budak lah ya. Nah, tapi kita terjemahkan halus saja, pelayan. Walaupun budak itu abid ya, bahasa Arabnya abid atau abidah. Wa ardhathu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah. Wa ardhathu, setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, maksudnya setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, setelah ibunya menyusui Nabi Muhammad SAW, kemudian disusui lagi oleh Suwaibatul Aslamiyah. Nah, ini kan budaya orang Arab dulu itu menyusui, ada jasa menyusui.
oleh orang lain. Itu ada ini ya, maksudnya ke adat-adat kebiasaan dulu itu. Jadi orang ada ke pekerjaan menyusui anak orang lain. Nah nanti kan masih mereka dibiayain. Nah setelah ibunya ternyata Suwaibatul Aslamiyah. Siapa itu Suwaibatul Aslamiyah? Khodimah, pelayan amihi, pamannya, pelayan pamannya yang bernama Abu Lahab. Wah kok bisa? Iya, Abu Lahab itu dulu sayang banget dengan Nabi Muhammad SAW karena ini ponakan. Dan pas nama Muhammad itu jarang yang memakainya. Oh, itu kan pelayan apa, paman Abu Lahab, pamannya Muhammad itu Abu Lahab benar-benar sayang dengan Muhammad. Nah, kok bisa sekarang apa kemudian jahat ya? Nah, disitulah setelah Muhammad menyatakan bahwa dirinya itu sebagai Rasul. Nah, disitulah mulai kebencian Abu Lahab datang. Tapi kita nggak bahas Abu Lahab. Zumma Halimatus Sa'diyah kemudian diganti dengan Halimatus Sa'diyah yang sering kita kenal itu. Halimatus Sa'diyah orang yang menyusui dan merawat Nabi Muhammad SAW. Ila an balagha umru arba'a sanawatin, sampai umurnya 4 tahun dirawat, disusuin oleh Nabi Muhammad, oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, di situ kan banyak peristiwa-peristiwa apa keajaiban terhadap keluarga Halimatus Sa'diyah, mulai Halimatus Sa'diyah yang tadinya kurus badannya mulai gemuk, kambingnya juga hewan peliharaan ternaknya ya mulai pada besar-besar. Nah, di sekitar rumahnya mulai rumput-rumput itu mulai pada tumbuh. Oke. Nah, terus ini saya rangkum terjemahannya untuk kalian yang butuh arti yang tadi mungkin Ustadz terlalu cepat. Nah, silakan. Kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dilahirkan di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamakan tahun Gajah dikarenakan Raja Habasyah mengirimkan tentara ke Makkah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pada saat itu banyak sekali gajah. Lalu Allah membinasakan mereka, tentara gajah, sebagai penghormatan kepada kelahiran Nabi SAW. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah sesudah disusui oleh ibu beliau Aminah. Suwaibah adalah pelayan paman Nabi SAW yang bernama Abu Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasan ini. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita berdoa supaya virus ini cepat selesai sehingga kita bisa belajar tatap muka lagi. Saya pengen bertemu tatap muka karena sudah bosan, kurang lebih 4 bulan ya kita jarang ketemu, jarang ngobrol. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.